warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro dengan NIM 2305020070. Saya adalah mahasiswi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Gilian Prima Savitri, SAP MAP, dan Bapak Caireran Basoleh, SAP MAP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan evaluasi kebijakan publik mengenai perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach atau yang biasa dikenal dengan nama OSS RBA. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyederhanakan proses perizinan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Perizinan berusaha adalah salah satu kebijakan publik yang sangat menentukan iklim investasi dan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Akan tetapi, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sistem perizinan usaha kerap dipersepsikan rumit, berbelit, dan tidak pasti, sehingga menghambat aktivitas ekonomi terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Evaluasi kebijakan OSS RBA menggunakan 4 dimensi utama evaluasi kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, akutabilitas, dan responsibilitas yang dipilih karena mampu mempresentasikan secara komprehensif kinerja kebijakan sekaligus melihat dinamika dalam implementasinya. Yang pertama adalah dimensi efektivitas. Efektivitas di sini untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data resmi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, hingga pertengahan tahun 2024, OSS RBA telah menerbitkan lebih dari 10 juta nomor induk berusaha, dengan 98%-nya adalah usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa OSS RBA telah efektif untuk meningkatkan formalitas usaha secara kuantitatif. Namun, efektivitas tersebut masih bersifat administratif saja. Berbagai studi menunjukkan bahwa peningkatan jumlah izin belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas layanan, seperti masih adanya gangguan sistem, kesalahan klasifikasi risiko, serta rendahnya pemahaman pelaku terhadap pemahaman OSS RBA. Yang kedua adalah dimensi efisiensi. Menurut tujuannya, OSS RBA dirancang untuk memangkas waktu dan biaya perizinan melalui digitalisasi. Dalam praktiknya, penerbitan NIB memang dilakukan secara cepat dengan prosedur secara digital. Akan tetapi, di berbagai daerah, terutama daerah 3T, proses klasifikasi dan verifikasi lanjutan masih memakan waktu dan memerlukan pendampingan secara langsung. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa efisiensi sistem belum sepenuhnya merata dan masih bergantung pada kapasitas kelembagaan daerah masing-masing. Yang ketiga adalah dimensi akutabilitas. Dimensi ini untuk menilai kejelasan tanggung jawab dan efektivitas pengawasan. Salah satu tantangan utama OSS RBA adalah lemahnya pengawasan pasca perizinan, karena fokus kebijakan ini terlalu menekankan pada percepatan izin, belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem monitoring berbasis risiko secara kuat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan, terutama pada sektor usaha berisiko menengah dan juga tinggi. Yang keempat adalah dimensi responsivitas. Responsivitas menilai sejauh mana kebijakan mampu merespon kebutuhan penggunaan layanan secara umum. Dalam penerapan OSS RBA, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah masih menghadapi kendala literasi digital dan keterbatasan akses informasi. Hal ini tercermin dari beberapa survei yang menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha belum memanfaatkan OSS karena kurangnya sosialisasi dan pendampingan secara langsung. OSS RBA di sini tercermin bahwa belum sepenuhnya inklusif bagi seluruh kelompok pelaku usaha.
Hasil evaluasi menunjukkan kebijakan OSS RBA berhasil meningkatkan kuantitas layanan perizinan, tetapi belum sepenuhnya mampu menjamin kualitas implementasi, pengawasan, dan respon kebijakan, sehingga capaian kebijakan masih bersifat administratif dan belum optimal dalam memperbaiki tata kelola perizinan. Oleh karena itu, keberhasilan OSS RBA tidak cukup diukur dari jumlah penerbitan nomor induk berusaha, tetapi dari sejauh mana kebijakan ini mampu memperkuat tata kelola dan melindungi kepentingan publik secara luas. Beberapa rekomendasi yang dapat saya ajukan melalui evaluasi ini adalah: yang pertama, pemerintah pusat perlu mengalihkan fokus kebijakan OSS RBA dari kuantitas penerbitan izin menuju peningkatan kualitas implementasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadikan penguatan kapasitas aparatur perizinan daerah sebagai prioritas nasional melalui standarisasi kompetensi, pelatihan berbasis risiko, serta evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil pelayanan. Yang kedua, para Menteri Investasi atau Kepala BKPM bersama Kementerian Teknis perlu memperkuat pengawasan pasca perizinan secara terintegrasi dan berbasis risiko, agar kemudahan perizinan tidak mengorbankan kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan terhadap kepentingan publik. Yang ketiga, pemerintah daerah perlu diperkuat perannya dalam meningkatkan responsivitas OSS RBA terhadap kebutuhan pelaku UMKM. Demikianlah hasil evaluasi kebijakan perizinan berbasis resiko melalui OSS RBA yang dapat saya sampaikan. Semoga evaluasi ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai capaian dan tantangan implementasi kebijakan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola perizinan di Indonesia. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian maupun kekeliruan dalam analisis. Saya tutup dengan pantun. Pergi ke taman, memetik melati, melati putih harum baunya. Terima kasih atas perhatian yang berarti. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.